Saya Basori, penjaga rumah tua ini. Tiba-tiba dia memegang benda halus-halus cincin tersebut. Atau mungkin cincin itu punya kesaktian Anak atau gadis Mbak Lara yang selama ini selalu cuek kalau digoda para pria. Tiba-tiba find 4, 3, 2, 1 and close the door. Mohon emang jika mendengar cincin pemberian dari pasangan, dari orang terkasih, mungkin kita semua sudah tidak asing lagi. Namun bagaimana jika yang memberinya itu sesosok makhluk halus, atau lebih tepatnya genderuwo? Nah, kebetulan sekarang kita sedang kedatangan seseorang yang pernah mengalami kejadian itu. Mari kita dengarkan cerita selengkapnya dari beliau. Halo Pak Tommy, Iya, halo Mas. katanya Pak Tommy ini pernah mengalami diberi cincin oleh sesosok makhluk halus, yaitu genderuwo. Apakah itu benar Pak? Ya, itu benar Mas. Tapi ada juga orang lain yang tak percaya itu. Atau hanya cerita yang dibuat-buat saja katanya. Tapi bagiku, orang lain mau percaya atau tidak juga tidak masalah sih. Yang jelas, ini benar-benar peristiwa yang mungkin tidak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Iya dong, pastinya gak bakalan sampai bisa dilupakan. Secara makhluk halus loh, atau genderuwo yang masih cincin. Iya Mas, bahkan sampai memakan korban. Hah? Sampai memakan korban gitu? Oh my god, gimana ceritanya itu Pak? Tapi agar lebih jelas, coba Pak Tommy ceritain saja dari awal. Aduh, belum apa-apa, sudah buat bulu kuduku merinding. Sebetulnya peristiwa itu terjadi sudah beberapa tahun lamanya sih Mas. Ketika aku masih pegawai pabrik sablon. Selama ini aku tak menyangka kalau rumah tua yang selalu kulewati setiap malam sepulang kerja ternyata merupakan rumah angker yang menyimpan misteri. Sebagai pegawai pabrik sablon, bagiku dan kawan-kawan sudah bukan merupakan hal yang aneh kalau tiap hari harus kerja, lembur mengerjakan pesanan dari perusahaan tempatku bekerja. Tak jarang, aku baru bisa menyelesaikan pekerjaan hingga tengah malam. Dan setelah itu, pulang ke rumah yang jaraknya lumayan jauh, seperti hari itu, aku diminta lembur oleh bosku karena sedang banyak pekerjaan. Dengan senang hati, aku mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabku. Tanpa terasa, hari menjelang tengah malam. Aku berhasil menyelesaikan pekerjaanku dan bergegas pulang. Oh iya mas, karena jarak dari rumahku ke tempat pekerjaan yang lumayan jauh, jadi pulang pergi aku selalu memakai sepeda tua peninggalan orang tuaku. Dan waktu itu, aku belum bisa membeli sepeda motor. Namun masih mending ya kan Pak, pakai sepeda, daripada harus jalan kaki. Tapi kalau naik sepedanya hampir tengah malam itu, serem juga ya kan Pak? Ya, begitulah mas. Lalu saat aku pulang, sepanjang jalan yang kulewati terasa sangat gelap. Rupanya, saat itu listrik di daerah tersebut sedang padam. Saat itu pula hatiku sudah merasa tidak enak. Jalanan yang sangat gelap, ditambah suasana jalan yang sepi. Lalu
Ketika tiba di tikungan, aku tanpa sengaja melihat rumah tua yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Perasaanku semakin menjadi tidak enak. Terlebih hatiku menjadi berdebar-debar ketika tiba-tiba mendengar seperti ada yang memanggil. Anehnya, aku malah menghentikan sepeda. Rasa takut yang mencekamku membuat bulu kuduku berdiri. Dengan kaki yang bertopang pada sandaran sepeda, aku mencoba memberanikan diri untuk menatap rumah tua yang ada di depanku itu. Aduh, Pak. Kalau itu aku, udah gak bakalan tengok sana sini lagi. Udah, kalau aku bakalan kabur aja langsung. Aku juga heran sih, Mas. Mengapa aku tidak segera beranjak atau pergi dari tempat itu? Sebaliknya, aku malah mendekati rumah tua itu. Tapi percaya atau tidak, aku seperti merasakan ada kekuatan gaib yang menarikku untuk terus mendekat ke rumah itu. Perasaan hatiku yang semakin kacau menjadi semakin tidak karuan. Dan selintas, aku melihat sesosok bayangan tampak berkelebat keluar dari arah pintu pagar rumah kosong tersebut. Dengan kaki yang gemetar karena ketakutan melihat bayangan tersebut, aku berusaha membalikkan sepedaku untuk berputar kembali. Belum selesai aku mengangkat roda sepedaku untuk berputar, terdengar suara memanggilku. Mas, dengan memberanikan diri, aku yang sudah bersiap-siap untuk mengambil langkah 1000, sekilas menatap arah suara tersebut. Ternyata suara tersebut keluar dari seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan sarung membelit di leher. Pria tersebut bergerak mendekati sambil mengarahkan lampu senter menyoroti aku. Melihat sosok pria beserta lampu senter yang menyerotiku, aku merasa lega. Tapi apakah itu benar-benar manusia? Waktu itu, kalau melihat dia membawa senter dan kakinya pun menginjakan tanah, aku sungguh percaya dia beneran manusia, Mas. Kemudian, aku pun balik bertanya, "Ada apa, Pak?" Pria bersarung tersebut tersenyum, lalu memperkenalkan dirinya. "Saya Basori, penjaga rumah tua ini." Tiba-tiba, dia memegang stang sepedaku dan berkata, "Kalau boleh, saya ingin numpang sampai pohon beringin di pojok desa. Mau mengambil bekal makanan untuk menjaga di rumah tua ini." Aku menatap heran, tanda tak mengerti. Lalu dia kembali bicara. "Saya tadi lupa membawa bekal, Mas. Tinggalan di rumah. Jadi, bolehkah saya menumpang?" Boleh deh. Aku langsung mengiyakannya. Aduh, Pak Tommy ini main iya-iya aja. Apa Bapak nggak takut? Soalnya kalau tengah malam seperti itu, kalaupun itu bukan hantu dan beneran manusia, bagaimana kalau manusianya penjahat? Atau kalau zaman sekarang dikenalnya sebagai begal? Bisa-bisa nanti Pak Tommy kenapa-kenapa lagi. Ya kan? Yang dikatakan Mas ini memang benar sih. Tapi yang kurasakan saat itu hanya senang. Karena mungkin aku merasa ada teman yang akan bisa menemani melewati jalan yang sangat gelap dan menakutkan itu. Dan akhirnya tak lama kemudian aku membonceng pria paruh baya itu dengan sepeda tuaku.
Entah aku yang memang begitu kecapean, atau memang pria paruh baya itu yang memang begitu berat. Karena saat aku memboncengnya, pria paruh baya itu benar-benar begitu sangat berat, Mas. Tapi sekuat tenaga yang kupunya, aku tetap terus mengayun sepedaku itu. Sampai seperti itu kah beratnya, Pak? Seumur hidup, aku belum pernah membonceng manusia yang seberat itu, Mas. Beratnya di luar nalar manusia biasa. Akan tetapi aku terbantu dengan adanya jalanan yang sedikit menurun. Di perjalanan, lampu listrik yang padam masih tetap belum menyala. Tapi dengan adanya lampu senter yang dibawa pria paruh baya itu, jalanan yang sangat gelap menjadi agak terang. Tiba-tiba pria paruh baya itu menepuk pundakku sambil berkata, "Sudah, di sini saja, Mas." Seketika, aku pun langsung menghentikan sepedaku. Rumah saya ada di balik gerumbulan pohon itu, katanya, sambil menunjuk ke arah pepohonan di balik tikungan jalan. Aku hanya bisa menatap gerumbulan pohon yang ada. Tiba-tiba, ia kemudian memasukkan senternya pada saku jaketku. Katanya, senternya buat Mas aja, buat kenang-kenangan. Aku seperti tidak bisa berkutip dan hanya bisa mengucap terima kasih. Aku menatap pria paruh baya bernama Basor itu yang melangkah melewati gerumbulan pohon yang ada. Lalu dia menolehku. Namun, seketika pria paruh baya itu berubah menjadi makhluk tinggi besar yang penuh bulu yang menutupi seluruh tubuhnya. Aku yang melihat hal tersebut hanya bisa berteriak minta tolong sambil mengayun sepedanya sejauh mungkin. Astaga, dia benar-benar berubah, Pak. Percaya atau tidak, tapi aku melihatnya langsung dengan mataku ini, Mas. Dia berubah jadi sesosok makhluk halus yang menakutkan. Kalau setiap kali aku mengingat itu, bulu kuduku selalu berdiri, Mas. Bahkan sekarang juga. Aduh, gimana kalau jadi Pak Tommy yang melihat secara langsung? Baru dengar ceritanya aja, udah serem banget, Pak. Lanjut lagi ceritanya, Pak. Oh iya, Mas. Sebelumnya aku belum cerita bahwa saat itu aku sudah menikah, namun belum memiliki anak. Sesampai di rumah, aku masih ketakutan atas kejadian tadi. Hingga istriku yang melihat aku begitu ketakutan pun bertanya sambil tergesa-gesa, "Mas, ada apa, Mas?" Bukannya aku menjawab istriku, aku malah teringat bahwa pria paruh baya itu sebelum dia berubah menjadi makhluk yang halus dan menyeramkan, dia sempat memasukkan senternya ke dalam saku jaketku.
Namun aku tidak merasakan ada benda besar seperti senter di saku jaketku. Akan tetapi, ketika aku memasukkan tanganku ke dalam saku jaketku, aku malah menemukan sebuah cincin yang di atasnya ada batu kecil, yaitu batu akik. Itu santannya berubah jadi cincin. Ya, begitu mas. Karena tidak mungkin tiba-tiba ada cincin batu akik di saku jaketku. Bahkan sebelumnya pun aku benar-benar tidak pernah memiliki atau melihat cincin itu. Aku sebetulnya merasa takut dan teringat lagi akan makhluk menyeramkan tadi. Atau genderuwo itu. Tapi sekilas aku berpikir, mungkin cincin batu akik ini bukan cincin sembarangan. Mungkin mempunyai hasil. Istriku pun yang masih merasa cemas, kembali bertanya, "Mas, apa kamu baik-baik saja?" Akhirnya aku pun menjawab bahwa aku baik-baik saja. Dan aku pun berbohong pada istriku bahwa tadi aku hanya takut karena dikejar anjing galak. Istriku terlihat merasa lega. Akan tetapi ia menanyakan cincin batu akik yang sedang kupegang itu dari mana. Aku pun kembali berbohong dan mengatakan bahwa itu cincin milik temanku yang ketinggalan dan mau aku kembalikan besok. Jadi pada saat itu, Pak Tommy tidak memberitahu istri Pak Tommy yang sebenarnya tentang kejadian bertemu genderuwo maupun tentang cincin itu. Iya mas, aku tidak memberitahu istriku yang sebenarnya karena aku takut malah akan membuat istriku semakin ketakutan. Pikirku waktu itu. Keesokan harinya, aku bersiap untuk kembali berangkat bekerja. Walau kejadian semalam membuat aku begitu trauma dan sangat takut, tapi melihat istriku yang begitu ceria menyiapkan sarapan untukku, membuat rasa takutku seketika hilang. Dan entah kenapa aku begitu ingin memakai cincin pemberian genderuwo itu. Walau dengan perasaan yang sedikit takut, aku pun memakai cincin itu dan berangkat bekerja. Lalu ketika aku bekerja, entah kenapa seperti ada yang aneh pada diriku. Aneh bagaimana maksudnya? Seketika aku jadi seperti orang kuat, mas. Contohnya, seperti ketika tumpukan kain yang akan aku sablon menjadi terasa ringan. Lalu pekerjaan yang semestinya harus diselesaikanku dalam beberapa jam, mampu aku selesaikan dalam setengah jam. Bahkan yang menakjubkan, tumpukan bahan sablon dalam kaleng mampu aku angkat hanya dengan satu tangan. Rupanya cincin ini benar-benar berkhasiat. Sontak dalam hatiku berkata seperti itu, sambil mengelus-elus cincin tersebut. Apa mungkin cincin itu punya kesaktian atau gimana gitu, Pak? Mungkin saat itu aku berpikirnya seperti itu, mas.
Karena kejadian yang di tempat kerjaku itu juga saat di warung Mbak Lara, tempat aku makan siang kalau bekerja. Rina, anak gadis Mbak Lara yang selama ini selalu cuek kalau digoda para pria, tiba-tiba menjadi genit padaku. Selama ini, jangankan melayani, menyiapkan hidangan kalau saat aku akan makan di warung ibunya itu, menoleh saja ia seperti tidak pernah mau. Berkali-kali aku mengelus batu akiknya, seolah Rina tidak henti-hentinya melirik menatap aku. Saat itu aku berpikir, seolah-olah mendapat durian runtuh dengan memiliki cincin genderuwo tersebut. Wow! Bisa buat sampai seperti itu juga cincinnya ternyata. Namun, di balik luar biasanya yang dibuat cincin itu, ternyata cincin itu memiliki maksud lain. Dan semuanya dimulai dari sini. Seminggu sudah aku memiliki cincin genderuwo tersebut. Pada malam itu, tepatnya malam Jumat. Saat aku tiba di rumah, bilanya istriku menunggu dan menyambutku ketika aku memasuki rumah. Tapi pada saat itu, tak ada sambutan dari istriku. Dan sepertinya istriku sudah tertidur di kamar. Aku yang merasa begitu sangat capek setelah seharian bekerja. Aku pun langsung tidur dan terlelap di ruang tamu tanpa mencoba melihat istriku terlebih dahulu ataupun mandi. Tanpa terasa, semalam suntuk aku telah tidur dengan nyenyaknya di kursi ruang tamu. Paginya, setelah aku bangun, aku melihat wajah istriku yang begitu sumringah saat sedang menghidangkan kopi. Mas, tadi malam lain loh. Benar-benar kuat sekali. Aku sampai berkali-kali. Dengan genitnya istriku berkata seperti itu. Mendengar ucapan istriku itu, aku merasa terkejut. Aku mencoba mengingatnya kembali. Tapi semakin kuat aku mengingatnya, aku semakin yakin bahwa semalam aku tidur di kursi ruang tamu. Bahkan sampai letihnya, aku sampai tidak kuat pergi melihat istriku di kamar dan langsung tertidur di kursi. Aku mencoba mendesaknya bahwa mungkin semalam itu istriku hanya bermimpi. Akan tetapi istriku begitu yakin dan menceritakan lagi kalau semalaman benar-benar telah berhubungan badan denganku dan merasa puas sekali. Bahkan istriku berkata bahwa semalam tidak biasanya aku begitu menjadi perkasa di ranjang. Sontak aku teriak, Mas, setelah mendengar cerita tersebut. Genderuwo barat.
istriku yang tidak tahu apa-apa hanya menolak kebingungan. Oh my God. Aku mencaci maki, membayangkan apa yang telah dilakukan genderuwo tersebut pada istriku sewaktu aku tertidur dengan nyenyak. Dengan bergegas, aku mengayunkan sepedaku dengan cepat ke rumah tua tempat aku bertemu genderuwo seminggu sebelumnya. Aku melemparkan cincin tersebut ke arah rumah tua tersebut. Cincin yang aku lempar itu langsung lenyap masuk ke dalam halaman rumah kosong. Apa yang terjadi setelahnya, Pak? Setelah Pak Tommy membuang cincin itu, apakah Pak Tommy mengalami kejadian-kejadian aneh? Atau apa gitu yang menimpa Pak Tommy? Kalau kejadian-kejadian aneh yang menimpaku, paling setiap aku pulang kerja larut malam, setiap aku menaiki sepeda tuaku, selalu terasa sangat berat. Untuk menghindari agar aku tidak pulang larut, akhirnya aku keluar dari pekerjaanku. Dan setelah itu, aku tidak mengalami kejadian-kejadian aneh lagi. Tapi beda dengan istriku, Mas. Oh, apa yang terjadi pada istri Pak Tommy? Awalnya, istriku baik-baik saja. Tapi pada suatu saat, tiba-tiba istriku setiap hari selalu menangis dan tertawa sendiri tanpa sebab. Dan suatu ketika, istriku meninggal karena terpleset yang mengakibatkan kepalanya terbentur keras. Aku turut berduka cita untuk itu, Pak. Iya, Mas. Jadi setelah aku telusuri informasi tentang genderuwo, sebagai makhluk halus, genderuwo memang bisa berubah bentuk. Bagaimanapun juga, genderuwo adalah setan. Dan apa yang terjadi dengan Pak Tommy tidak pernah terjadi lagi pada siapapun. Baik, terima kasih banyak telah berbagi ceritanya di sini, Pak Tommy. Dan untuk teman-teman yang ingin berbagi pengalaman atau cerita dalamnya di sini, silahkan hubungi saja langsung kontak yang tertera di deskripsi. Bye-bye. I always come back.